Jangan skip video ini jika kalian ingin pengajuan kalian bisa diterima dan bisa disetujui. Aplikasi kali ini bernama Etis Finance yang sudah terdaftar di OJK. Seperti biasa, di halaman ini kita akan melakukan registrasi. Dan yang akan kita masukkan di sini adalah email, password, nama lengkap, dan nomor telepon atau nomor WhatsApp. Dan untuk emailnya, gunakan email yang aktif. Saran saya gunakan nomor HP yang masih aktif. Jika sudah selesai, kita klik centang. Dan jika kita sudah berhasil melakukan registrasi, kita klik ajukan pinjaman. Dan di sini kita lihat, di sini ada simulasi pinjaman. Untuk simulasi ini, teman-teman bebas memilih, karena ini hanya simulasi. Jika sudah selesai, kita klik pilihan yang berwarna orange. Dan di sini kita bisa melihat cicilan dari simulasi kita tadi. Dan langsung saja kita klik ajukan. Perhatikan teman-teman, di sini saya potong videonya karena di sini kita tidak bisa memasukkan pengisian data diri kita. Di langkah ini saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyadari pengisian data diri kita melalui browser milik kita atau halaman web milik kita, dan aplikasi ini akan membawa kita ke browser untuk melanjutkan pengisian data diri kita. Kita klik 3 titik di pojok kanan atas dan ada pilihan buka di browser. Kita klik, dan saat ini kita ada di browser milik kita untuk melanjutkan pengisian data diri. Pengisian data diri kita yang pertama adalah nama lengkap milik kita. Saran saya gunakan huruf besar ketika mengetikkan nama kita. Melakukan hal yang sama, yaitu memakai huruf besar semua dalam mengisi data diri kita. Tapi jika teman-teman tidak ingin, ya itu tergantung kalian. Untuk pekerjaan atau usaha di sini saya memasukkan teknologi dan sains. Selanjutnya untuk nomor handphone, gunakan nomor handphone yang masih aktif. Begitu juga dengan email yang akan kita masukkan, gunakan email yang aktif. Selanjutnya gunakan nama yang akan kita masukkan di sini seperti nama di rekening milik kita. Untuk tujuan pinjaman, di sini saya memasukkan renovasi rumah. Setelah selesai, kita klik selanjutnya, dan di sini kita akan memasukkan foto KTP milik kita. Saran saya, gunakan pencahayaan yang cukup, jangan terlalu berlebihan, karena itu bisa mempengaruhi pengajuan kita. Dan di sini buat teman-teman yang sedang mencari aplikasi pinjaman online yang tidak mengupload langsung dari aplikasi, tetapi upload dari galeri, di aplikasi ini disediakan untuk upload dari galeri. Jadi buat teman-teman, sebelum membuka aplikasi ini atau kita melakukan pengajuan, siapkan dahulu untuk foto KTP, foto kartu keluarga, dan foto buku rekening. Dan ingat teman-teman, di semua konten pinjol saya di sini saya mau mengingatkan, saya hanya sekedar membagi informasi tentang pinjol yang mudah cair 2022 untuk bisa dicairkan dan bisa diterima. Itu tergantung pengisian data diri teman-teman.
Jadi buat kalian, jangan skip video ini agar supaya pengajuan kalian bisa diterima dan bisa dicairkan. Dan jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akan berusaha merespon dengan cepat pertanyaan-pertanyaan kalian. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya karena setiap harinya saya mengupload video atau konten tentang pinjol yang mudah cair 2022. Like jika video ini bermanfaat buat kalian, dan bagikan juga ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, agar mereka juga tahu pinjol ilegal atau pinjol legal yang mudah cair 2022. Dan kita lanjut ke topik pembahasannya. Jika sudah selesai, kita klik selanjutnya. Di sini kita akan diminta untuk NPWP, tapi ini opsional atau tidak wajib. Kita klik selanjutnya. Dan di halaman ini kita bisa melihat pengisian data diri kita sudah selesai dengan skor 100%. Kita klik selanjutnya atau konfirmasi. Dan di sini kita akan diminta untuk nomor telepon atau WA. Kita masukkan nomor yang masih aktif dan juga nama lengkap seperti di KTP. Email yang kita gunakan sehari-hari atau yang aktif, dan juga total pinjaman yang akan kita pinjam. Di sini nilai minimal yang kita dapatkan adalah 5 juta. Dan saya memilih tenor pinjaman yaitu 24 bulan, dan juga tujuan pinjaman saya yaitu renovasi rumah. Kita klik lanjutkan, dan di sini kita akan disuruh mengirim pesan otomatis, dan kita kirim untuk data pengisian data diri kita tadi. Langsung saja kita kirim dan tunggu balasan dari aplikasi ini atau balasan WA dari aplikasi ini. Dan di sini kita bisa melihat pengisian data diri kita sudah berhasil, tinggal menunggu peninjauan. Bang, apa bedanya pinjol legal dan pinjol ilegal? Pinjaman online legal adalah perusahaan pinjaman online yang sudah memiliki kriteria. Yang pertama, sudah terdaftar atau sudah berizin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, pinjol legal tidak pernah melalui saluran komunikasi pribadi. Yang ketiga, pemberian pinjaman diseleksi terlebih dahulu. Yang keempat, bunga atau biaya pinjaman transparan. Selanjutnya yang kelima, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk daftar hitam atau blacklist atau fintech data center, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain. Keenam, mempunyai layanan pengaduan. Yang ketujuh, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas. Yang kedelapan, hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam. Yang kesembilan, pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI atau AFPI. Sementara itu, pinjol ilegal adalah pinjol yang memiliki kriteria yang berbeda, yaitu 1. Tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK. 2. Menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran. 3. Pemberian pinjaman sangat mudah. 4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. 5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar. 6. Tidak mempunyai layanan pengaduan. 7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas. 8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. 9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau yang disingkat AFPI.
Tapi jangan takut ketika ada DC dari pinjol ilegal, karena ada himbauan dari Kominfo, yaitu itu tadi sedikit edukasi tentang pinjol ilegal dan pinjol ilegal, agar teman-teman bisa membedakan pinjol ilegal dan pinjol legal. Sebelumnya, buat teman-teman terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara yang sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, like, bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu informasi tentang pinjol yang mudah cair 2022. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan taruhkan di kolom komentar dan saya akan langsung merespon pertanyaan dari teman-teman. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mengajukan pinjaman, baik di pinjol ilegal maupun pinjol legal, semoga pengajuan kalian diterima dan bisa dicairkan. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.